Hello, my students. Good afternoon, everybody. How are you today? Fine. Okay. Okay. My student, lesson English, class 7, Mrs. Linja want explain to you. Ya, akan dijelaskan kepada anak-anak tentang catatan minggu kemarin ya. Kalian masih ingat ya, ada catatan yang Miss berikan. Coba kalian buka kembali catatannya dan sekarang akan Miss jelaskan ya. Catatan tanggal 5 Januari. Oke ya, sudah dapat? Oke, disimak dan perhatikan baik-baik. Untuk yang pertama, ini adalah imperatif, kalimat perintah. Waktu semester 1, anak-anak sudah pernah ya kalian mendapatkan materi ini. Kalimat perintah berarti memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Kalimat imperatif itu ada dua, yaitu positif imperatif and negatif imperatif ya. Yang disebut dengan positif imperatif ini adalah kegiatan yang harus dikerjakan ya, yang harus dilakukan. Contohnya, wash your hand, open the door. Nah, itu adalah positif imperatif. Sedangkan negatif imperatif adalah kegiatan yang dilarang ya, atau tidak boleh dilakukan. Itu berbagai jenis, macam-macam ya, tergantung dari si pembicara. Di sini Miss kasih contoh, don't worry. Kalian sudah tahu ini ya, jangan khawatir. Berarti kan untuk membicarakan, menyampaikan kepada seseorang untuk tidak khawatir. Apa yang menjadi ciri khusus dari negatif? Di sini kita temukan kata don't, jangan, don't, ya, don't, oke? Kalau yang positif tidak ada kata don't karena ini adalah kalimat positif. Nah, kalau negatif ini adalah menyatakan atau mengucapkan untuk tidak dilakukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian don't smoke here. Don't smoke here. Jangan. Nah, ada kata jangan atau sebuah larangan ya. Oke ya, paham nih ya untuk yang negatif ini ya. Oke, kita lanjut kembali. Imperatif hampir selalu tidak memiliki subjek. Subjek itu anak-anak sudah tahu. He, she, they. Nah, seperti itu ya. Berikut beberapa situasi di mana kita dapat menggunakan imperatif. Yang pertama, perintah. Close the door. Stand up. Nah, memerintahkan. Tutup pintu itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada instruksi. Ya, instruksi. Kalau instruksi ini berarti menyarankan ya, menyarankan supaya kita mengerjakan. Nah, contohnya apa? Di sini ada kata boil some water to make a cup of coffee. Put some coffee in cup. Nah, ini adalah sebuah instruksi. Kalau anak-anak pernah perhatikan dalam sebuah label makanan, itu sering kita temukan kata instruction ya, instruksi untuk kita melihat, membaca sehingga kita bisa mengetahui caranya. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah arahan. Arahan ini seperti kita memberikan sebuah petunjuk. Jika kita memberikan sebuah petunjuk kepada seseorang, contohnya orang bertanya ya, di mana sih kantor kelurahan? Nah, di situ inilah bisa kita sebutkan sebuah arahan. Nah, di sini ada contoh, to go to the bank. Nah, ini ingin pergi ke bank dan ini arahannya turn left at Orchard Street and then go straight. Nah, ini memberikan arahan. Nah, untuk menuju ke bank, nah seperti ini nih yang disebut dengan arahan. Ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian
ada penawaran dan ajakan, ya, penawaran dan ajakan. Dan yang terakhir adalah let's. Kata let's sering digunakan sebagai imperatif untuk memberikan anjuran yang kuat. Ya. Ini let's ini dari kata let and us. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian paham ini beberapa situasi kita bisa menggunakan kata imperatif. Oke. Kita lanjut ke Oke, sekarang kita akan masuk ke functional text. Nah, ini yang anak-anak harus perhatikan banget ya. Kalian harus simak baik-baik. Kalau tadi tentang imperatif, rasa kalian paham lah ya, karena semester 1 kita sudah pernah mempelajarinya. Functional text. Ada 5 hal yang anak-anak perlu ketahui dalam functional text. Yang pertama adalah shopping list. Apa itu shopping list? Ya, shopping list atau disebut juga daftar harga. Shopping list adalah daftar belanja yang membantu seseorang mengatur apa yang akan dibelinya. Shopping list biasanya diikuti price list atau daftar harga. Nah, ini anak-anak bisa nanti kalian misalkan diajak oleh mama belanja, kalian sudah bisa belajar ya. Kalau kita ingin membeli sesuatu atau ingin membelanjakan sesuatu, kita lebih baik memang harus ada shopping list, daftar harga, dan price list. Nah, jadi kita bisa mengatur keuangan ya. Jadi uang kita itu tidak habis begitu saja. Daftar harga itu sangat penting sehingga hal-hal yang penting untuk dibeli itu kita prioritaskan. Nah, dalam bahasa Inggris ada pembelajarannya ya. Dan inilah yang disebut dengan shopping list. Contohnya nih, kalian diajak oleh mama belanja, ya. Lalu ini penting, apalagi seorang ibu ya, kalau belanja itu kan harus benar-benar bisa menggunakan uang dengan baik. Contohnya seperti ini, 1 kilogram bawang, ya. Bawang merah, 2 kg bawang putih, 3 kg coklat, bukan coklat ya, 3 kg gula merah, 2 kg daging. Nah, inilah yang disebut dengan apa tadi? Shopping list ya. Dan bisa sini kita buat daftarnya. Misal kalau anak-anak kan nggak tahu harganya, Miss, kita perkirakan saja. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak harus tahu yang disebut dengan shopping list itu adalah daftar harga barang-barang ya kan kita beli. Sedangkan price list yaitu daftar harganya yang akan kita keluarkan gitu ya. Jadi kita bisa, anak-anak sudah bisa untuk mengatur keuangan ya. Yang kedua adalah SMS atau memo ya, yang disebut dengan pesan singkat. SMS itu adalah short message service yang dikirim melalui telepon genggam. Ini sudah ya hampir dan bahkan setiap hari anak-anak SMS dengan teman-teman. Ini Miss rasa tidak ada masalah ya tentang SMS ya atau pesan singkat. Paham anak-anak ya, karena setiap hari kalian menggunakan handphone. Oke ya, tidak ada masalah, kita lanjut kembali. Tadi SMS, sekarang adalah memo. Memo adalah pesan singkat dari seseorang ke orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Nah, tidak beda jauh dengan SMS tadi ya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke letter atau yang disebut dengan surat. Letter adalah surat yang bisa berisi undangan, ucapan selamat, atau berisi lain yang perlu disampaikan dari seseorang ke orang lain. Nah, ini juga mudah ya. Misalnya yakinlah kalian pasti tahu. Kemudian yang keempat yaitu announcement. Announcement ini ya, announcement ini disebut dengan pengumuman. Ya, di Mading Bhinneka sering anak-anak mendapatkan pengumuman atau juga sering Miss share di grup ada pengumuman dari kepala sekolah. Nah, seperti itu ya. Contohnya di sini ada nih. Your attention please. Nah, ya nanti kalian baca sendiri. Ini sudah ada juga di catatan anak-anak ya.
Oke, yang kelima ini adalah notice. Notice, warning ya. Notice itu disebut juga pemberitahuan. Ya, perhatikan. Di sini notice adalah suatu pemberitahuan secara singkat. Ya, warning sama ini ya, sebuah pemberitahuan. Dan sini ada contohnya. Contoh dari notice. Keep off the grass. Keep the door closed. Please make up the room. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari notice. Kemudian ada contoh announcement, kemudian letter, memo, SMS, shopping list, price list, kemudian imperatif. Nah, jadi anak-anak, inilah penjelasan tentang catatan yang Miss kasih minggu kemarin ya. Jadi sehingga anak-anak boleh mengerti, anak-anak bisa memahami maksud dari catatan yang Miss kirimkan minggu kemarin. Oke? Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince tentang beberapa hal yang sudah tadi Miss jelaskan. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. Oke, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini ya. Nanti ada tugas dari Miss Lince, kalian tunggu ya. Oke semuanya, Miss Lince ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang untuk semuanya. Anak-anak tetap semangat. Oke ya, bye-bye.